dalam minggu kedua sesudah Epifania tanggal 17 Januari. Tema memenuhi panggilannya. Mari kita bersaat teduh. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, kita bangkit berdiri, agungkan namanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi kasih Allah yang turun ke dunia. Hormat bagi anak Bapa juru selamat manusia. Haleluya, haleluya, juru selamat manusia. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Amin. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berani mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Tetapi supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Dengan mengaku dosa secara pribadi, meyakini bahwa Allah mengampuni segala dosa kita. Dan bersama kita
Berdoa. Bapa Kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap kumandangkan puji-pujian kepada Tuhan.
responsoria bergantian. Ayat pertama saya lanjut bergantian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengan yakin kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk dimakan, untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats.
keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling dan pelepasan serta dari ikatan roh-roh jahat, kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD atau pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat, panitia kebaktian. Sehubungan dengan sosialisasi beribadah di gereja, ibadah live streaming FB dapat disaksikan pada pukul 9.30. Komisi keanggotaan dan evangelisasi, kalender gereja sudah dibagikan dan kita dapat memberitahukan kepada rekan-rekan kita tentang kegiatan Gereja Metodis Indonesia Banjarmasin. Mohon jemaat menginformasikan yang berulang tahun pada bulan ini dan bulan depan, dan selamat ulang tahun kepada Yohanes dan Eunike Sianipar. Kelas meeting akan dimulai pada bulan Februari. Kita bersama-sama akan mengikuti kelas meeting. Dari Komisi PAP, kelas katekisasi CD akan mulai Jumat pertama bulan Februari. Demikian juga dengan sekolah minggu akan dimulai pada bulan Februari. Mohon warta dibawa pulang dan kita bagikan kepada yang memerlukan. Ada juga pokok doa dan juga petunjuk pembacaan Alkitab harian dapat kita ikuti bersama-sama. Pokok doa dan bacaan Alkitab yang tertera pada halaman berikutnya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita terang. Setelah kita berdoa juga sekarang sampai besok dan seterusnya untuk kota tercinta Provinsi Kalimantan Selatan supaya dilindungi Tuhan dan juga korban banjir. Ya, mari kita doakan secara pribadi dan bersama-sama. Kita akan doa syafaat dan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya.
terima kasih. Kami mengucap syukur kami dapat beribadah di gereja dan juga di rumah-rumah jemaat oleh karena kemurahan dan pemeliharaan atas kami. Sekalipun di sekitar kami saat ini banyak bencana, di Kalimantan Selatan ada bencana banjir. Itu tidak menyurutkan kami untuk datang ke rumah Tuhan, sebab jalanan dan kami dalam keadaan sehat. Dan kami berdoa Engkau menolong setiap daerah di Kalimantan Selatan yang terpapar oleh banjir. Berikan kesehatan kepada mereka, pulihkan dan jauhkan ini menjadi momen untuk kepentingan golongan, untuk meraup satu kepentingan di atas peristiwa ini. Mari Tuhan Engkau buat surut banjir ini dan air pasang laut supaya surut, reda. Dan hiburkanlah mereka yang mengalami bencana itu Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan agar menjadi berkat di Kalimantan Selatan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau menolong semua gereja peduli dengan keadaan ini. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami. Untuk pemimpin negara kami, Presiden Jokowi beserta kabinet dan semua yang ada di pemerintahan, aparatur sipil dan militer, polisi, turut serta di dalam menanggulangi bencana ini Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang mengalami korban Sriwijaya Air. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan para almarhum dan almarhumah. Kau menolong mereka semua bersabar dan tabah atas peristiwa ini. Demikian juga Bapa di sorga untuk korban tanah longsor di Sumedang. Engkau memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan. Kau berikan kemampuan kepada pemerintah menanggulangi bencana ini. Demikian gempa juga yang ada di Sulawesi Tengah. Demikian juga ya Tuhan dengan berbagai bencana di daerah lain. Tuhan tolonglah kami supaya terhindar dari bencana-bencana ini. Kami berdoa menyerahkan supaya kami semua mengingat Engkau di atas peristiwa ini, membuat kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikanlah pengampunan atas bangsa dan negara kami yang seringkali lalai atas Engkau ya Tuhan. Tidak berseru kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan acap kali agama kami jadikan politik untuk kepentingan-kepentingan sesaat ya Tuhan. Mari Bapa di surga berkatilah bangsa dan negara kami. Berikan kesehatan kepada Presiden Jokowi dan wakil. Kau memberkati juga para aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami saat ini berdoa untuk seluruh dunia dengan wabah COVID yang melanda. Berikanlah Bapa kesembuhan bagi yang terpapar. Berikanlah pertolongan ya Tuhan bagi mereka yang mengalami atau kena dengan musibah corona ini. Bapa di surga berkati virus vaksin yang sudah diuji coba menjadi berkat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan beberapa waktu yang akan datang di Kalimantan Selatan. Mari Bapa di surga Engkau memberkati dan menolong untuk GMI bertumbuh di tengah pandemik ini. Tuhan, kami mengandalkan Engkau semata. Berkatilah. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan GMI Banjarmasin. Engkau menolong dan memberkati bertumbuh. Dan kami menjadi alat di tangan-Mu, mewartakan kasih-Mu kepada mereka di sekitar kami, supaya mereka mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, supaya mereka mengalami satu kepastian keselamatan di dalam Yesus. Juga kami berdoa menyerahkan gereja tempat kami beribadah ini, agar kelak bangku-bangku yang kosong penuh terisi. Tuhan, tolonglah kami Bapa dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada di jemaat ini, yang sakit
untuk Ibu Novia Daud. Pemulihan kesehatan Ibu Iwa, supaya Tuhan berikan kepadanya kesembuhan, pertolongan atas kakinya dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Rita Guat, Ibu Sinta, Ibu Ewet, Yohanes, Bapak Swanto, dan Leni, supaya mereka terus mengalami pemulihan dan lawatan dari Tuhan di atas semua pergumulan-pergumulan pribadi yang terjadi, sehingga mujizat-Mu terjadi terus atas mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pekerjaan Ibu Sarah, Ibu Moni, Evan Migang, Heru Nataldo, Widi Asmor, Ahai, dan Tensio. Lebih daripada itu, pelihara Tuhan pekerjaan mereka, agar dapat mereka mengalami satu kecukupan. Agar mereka mengalami terus-menerus pertolongan Tuhan, khususnya untuk Bapak Ahai dan Tensio, agar kelak juga mereka mengenal Engkau, Tuhan, sebagai juru selamat pribadi mereka. Tentu ada banyak di sekitar kami yang seperti mereka bergumul dengan pekerjaan. Mari Bapa di surga, buka jalan dan tolonglah dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, lawat mereka Tuhan hari ini. Berkati pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, keluarga pendeta James Damanik, keluarga pendeta Erwin Daud, keluarga Evangelis Jaka Sianipar, dan Ibu Risfor Gawati dengan Yayasan Agape. Berdoa hari ini untuk Bapak Evangelis Jaka Sianipar yang berada di Kabupaten Murung Raya, melakukan satu pelayanan bersama Bupati di sana. Berkati Tuhan keberadaannya. Juga kami berdoa untuk jemaat yang terjebak banjir karena air di mana-mana tidak bisa beribadah, khususnya keluarga pendeta Erwin Daud, Ibu Sinta, dan juga Ibu Jaka Sianipar di Handil Bakti, dan beberapa jemaat yang lain tidak bisa ke gereja karena jalanan masih banjir. Tuhan, tolonglah mereka supaya juga terpuaskan melalui ibadah Facebook ini. Khususnya untuk Heru Nataldo di Kandangan dan teman-teman yang mengalami musibah, agar kiranya juga ibadah melalui streaming Facebook ini mengobati kerinduan mereka akan Tuhan dalam persekutuan. Juga saudara kami yang dilanda banjir, jauhkanlah dari mereka segala sakit penyakit dan hama wabah virus. Kami berdoa untuk Mei Tambunan, untuk Nansiana, dan beberapa pemuda-pemudi, Frans Yohanes Cuber, dan yang lain-lain yang kontrakan mereka mengalami kebanjiran. Pulihkanlah mereka Tuhan, selamatkanlah jiwa mereka, dan terutama buatlah mereka sehat ya Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan misi anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus. Tuhan memberkati mereka di sana dengan satu tekad, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus sekalipun tergoda oleh harta, kekayaan, ataupun juga lawan jenis pasangan hidup. Juga kami berdoa menyerahkan Yayasan Peduli Meratus dan guru-guru TK di sana. Berkati Tuhan. Kami serahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, sungguh banyak yang kami rindukan dan doakan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan tepat pada waktunya. Terutama untuk perpanjangan dari sewa gereja ini pada bulan April akan habis. Kami berdoa Tuhan tolong agar kiranya dapat diperpanjang, dan juga kami dapat membeli sebidang tanah atau ruko untuk tempat beribadah, tempat gereja-Mu. Mari tunjukkan buka jalan, sehingga tidak ada resisten dan penolakan ataupun gangguan-gangguan dari lingkungan. Kami mengandalkan Engkau melangkah, sehingga Engkau tunjukkan tempat gereja-Mu kelak untuk berdiri. Kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan.
Kita naikkan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. hidup ini Sudah jadi berkat. kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak Berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Mari Engkau berbicara atas setiap kami. Menolong kami mengerti kedalaman perkataan-Mu, menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan, menghibur, menolong, dan terus-menerus memperlengkapi kami menjadi murid Kristus yang setia, yang luar biasa, yang mengandalkan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Firman pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai dengan ayat 51. Bagi yang membawa Alkitab, kita membuka bersama. Bapak Ibu memperhatikan dan saya akan membaca untuk kita sekalian. Ayat 43 Injil Yohanes pasal pertama, ayat 43 sampai dengan ayat yang ke 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kamu telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya,
Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Konon katanya Bapak Ibu, pernah ada satu kisah di Jakarta dari seorang pria yang memiliki pekerjaan atau profesi sebagai pemulung. Di dalam aktivitasnya sehari-hari dia mencari botol-botol bekas. Dia mencari barang-barang bekas di pinggir jalan, termasuk kardus-kardus, dan mengumpulkannya untuk kemudian dijual kepada pengepul. Dan jika malam tiba, dia akan bermalam di emper-emperan toko. Dan juga terkadang dia bermalam di bawah jembatan atau di mana saja yang bisa terhindar dari hujan dan gangguan yang lain. Kadang-kadang tidur di taman. Dan suatu ketika Bapak Ibu saudaraku, ada seseorang yang bertemu dengan dia lalu memberikan kertas-kertas kepadanya. Ternyata kertas-kertas itu Bapak Ibu sebelum dia jual, dia sempat baca-baca. Karena memang Bapak ini sekalipun pemulung suka membaca. Dia baca. Ternyata Bapak Ibu saudaraku, akhirnya dia pilih bacaan ini, disimpan. Ditaruh di tempat mengumpulkan barangnya. Setiap malam dia baca. Setiap hari kalau senggang dia baca. Ternyata Bapak Ibu saudaraku, kertas yang diberikan tadi adalah sobekan-sobekan atau bagian-bagian yang terpisah dari Alkitab. Dan Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, sebab dia bukan dibesarkan dalam keluarga Kristen atau Nasrani, dia tidak tahu itu firman Tuhan. Tapi dari kertas-kertas itu yang adalah tercerai-berai, sobekan-sobekan dari Alkitab ini dia baca. Dan Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, ketika dia membaca sobekan-sobekan itu, timbul niat dalam hatinya untuk membaca terus-menerus sobekan-sobekan itu. Dia membaca terus sampai habis. Dan tahu nggak Bapak Ibu, di akhir dari pembacaannya ternyata Injil Yohanes. Dia bertemu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dan berulang-ulang dia contreng ayat itu dan dia baca berulang-ulang. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 disebutkan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, pernyataan ini tidak dia mengerti. Tetapi menggoda hatinya untuk terus-menerus membaca berulang-ulang. Dan dia baca. Beberapa bulan kemudian dia pergi ke dalam suatu daerah di Jakarta itu dan melihat spanduk tertulis hal yang sama.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia baca di spanduk itu. Dia tidak tahu itu adalah pintu gerbang salah satu gereja di Jatinegara itu. Dan dia cocokkan dengan ayat yang dia baca tadi. Dia ambil ke tempat itunya, barang dagangannya, barang pulungannya, lalu dibaca lagi. Persis sama. Itu menggoda pikirannya berminggu-minggu. Sampai kemudian pada hari Minggu, dia lewat lagi saya dengan gerobak asongannya. Dia berhenti di atas tulisan itu, dan dia melihat banyak orang datang dan pergi ke dalam gedung itu. Dia bukan Kristen, dia tidak tahu itu gereja. Lalu singkat cerita, dia simpan gerobaknya, dia masuk ke sana dan bertanya pada orang-orang, ini apa? Gereja. Lalu kemudian tulisan yang di depan itu spanduk karena ada KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Hari ini jam 10. Hari ini, iya, Bapak masuk. Diajak Bapak ini, duduk dia di belakang. Dia ikuti kebaktian KKR itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan di akhir dari khotbah itu ditantang oleh pengkhotbah. Siapa yang mau terima Yesus, mari maju ke depan. Dia maju. Didoakan. Dan kemudian, tidak tahu kenapa, ada kekuatan besar di dalam dirinya. Langsung dia berlutut. Bukan terguling jatuh. Apalagi terjengkang ke belakang. Tapi berlutut. Dia menangis. Apa yang terjadi dalam dirinya pada waktu berlutut dan menangis? Ini akan terjawab sebulan kemudian ketika dia datang lagi ke tempat itu. Bersaksi kepada pendetanya. Dia menyatakan dia dijamah oleh satu kuasa. Dalam penglihatannya seperti gambar-gambar Yesus itu. Dan saya memutuskan hari ini datang ke gereja. Saya mau mengikuti yang menjamah saya. Pendeta bimbing, diajari Alkitab. Berhari-hari, setiap hari dia lewat dari Jatinegara itu, di gereja itu. Dan tepat waktunya ditantang apakah Bapak mau dibaptis. Dan kemudian dia dibaptis. Seseorang yang dari keluarga turun-temurun bukanlah penganut Kristen. Tidak mengenal Kristus. Tetapi dipertemukan dengan Kristus melalui kertas-kertas selembar yang tidak berharga bagi orang dikasih ke dia. Tetapi kemudian menjadi berharga bagi Tuhan. Untuk membawa orang ini kepada Tuhan. Dan kemudian dia dengan istri dan anaknya dibaptis. Tidak lama kemudian dia kembali ke daerahnya Jawa Timur. Dia pun beritakan berita yang sama. Banyak saudara-saudaranya percaya. Kemudian diajari oleh dia dengan Alkitab yang sobek-sobek tadi. Percaya kepada Yesus. Kemudian dibaptis. Satu perkara yang luar biasa Bapak Ibu, saudaraku. Yang kita lihat seperti pembacaan firman Tuhan tadi. Ketika mau memanggil Nathanael, Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan memakai Filipus. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Ketika Nathanael ini kemudian dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus, memenuhi panggilan dari Tuhan, Filipus menjadi alat yang dipakai Tuhan. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu, ada banyak cara yang dipakai Tuhan untuk kita bisa mengenal Kristus. Sebut saja misalnya Ahisara dipakai Tuhan membawa Ibu Susi. Suatu saat Ibu Susi dan Yohanes bisa membawa Pak Suhanto dan keluarga besarnya, dan seterusnya.
Sebab memang memenuhi panggilan Tuhan itu Bapak Ibu berbicara tentang maksud abadi Tuhan atas setiap kita. Sebab hari ini ketika kita menghadap Tuhan seperti ini, beribadah di gereja ini, ada maksud Tuhan di sekitar kita yang ada percaya kepada Tuhan nanti melalui kita. Bisa saja banyak anak-anak Ibu Monik dan saudaranya nanti akan dibawa kepada Tuhan melalui Ibu Monik, melalui kesaksian Leni, melalui kesaksian Ibu Iwa, dan seterusnya. Berarti Bapak Ibu kita belajar melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memanggil orang dengan membawa, memperlengkapi melalui orang-orang lain juga. Maka memenuhi panggilannya ternyata kita temukan ada dua melalui ayat ini. Ketika Tuhan ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Itu artinya Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita itu sedang dipanggil Tuhan juga seperti kita telah pernah dipanggil oleh Tuhan. Panggilan yang pertama itu adalah panggilan umum. Jadi ternyata kata yang disebutkan di sini, ikutlah aku, itu berarti panggilan umum. Semua orang dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertemu dengan si A, si B, si C, jangan alergi atau tidak suka atau langsung memblok diri, membatasi diri kita. Siapa tahu melalui kita orang itu nanti percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengajarkan kita sebagai orang percaya harus ramah. Bukan rajin menjamah ya, ramah, rajin menjamah, bukan. Ramah artinya kita saat mempraktekkan satu karakter yang murni dari Tuhan, ramah kepada semua orang. Karena kita berasumsi, siapa tahu melalui kita nanti orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak pemulung tadi yang di Jakarta. Kan kalau tidak ada yang memberikan sobek-sobekan Alkitab itu kan dia nggak sampai bertemu Tuhan Yesus kan. Itulah sebabnya kita harus ramah. Ya, mari kita sebut dulu satu kata ini penting. Ramah gitu ya. 1, 2, 3. Ramah. Ya, aku mau ramah satu dengan yang lain. 1, 2, 3. Aku mau ramah satu dengan yang lain. Nah, gitu ya. Di lingkungan tempat kita tinggal harus ramah. Siapa tahu melalui kita tetangga itu percaya Tuhan Yesus. Di tempat pekerjaan kita juga harus ramah. Siapa tahu melalui kita orang-orang di sekitar kita percaya dipakai Tuhan. Melalui kita nanti mereka selamat. Jadi keselamatan itu tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Itulah kata ikutlah aku. Tuhan Yesus memanggil Filipus itu secara pribadi, tetapi kata yang dipakai ikutlah aku itu adalah untuk umum. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi seperti saya berbicara misalnya sama Ai Sarah, ayo kita pergi ke tempat rumah duka A. Kenapa harus kita? Kan saya bisa bilang, mari Ai, saya dan Ai ke rumah duka. Berarti terbatas saya dan dia. Tetapi kata yang dipakai adalah kita. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudaraku apa yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ayo Filipus ikut aku. Itu artinya dua, Tuhan Yesus dan Filipus. Tapi Tuhan memakai di sini ikutlah aku, kita. Artinya apa? Banyak. Karena di belakang Filipus itu ada banyak orang yang hendak dipersiapkan Tuhan, dimenangkan untuk Tuhan. Itulah sebabnya pada ayat yang berikutnya bertemu dengan Nathanael. Filipus bertemu Nathanael, diperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Berarti panggilan umum ini, kita datang ke dunia ini tidak hanya tunggal sendiri. Kita hidup bukan untuk diri sendiri Bapak Ibu. Kita hidup menjadi berkat alat untuk orang lain.
Bagi orang tua, dia hidup supaya anak-anaknya nanti percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, panggilan itu ternyata juga diartikan dengan yang kedua, yaitu melayani. Kata ikutlah aku itu artinya layanilah aku. Kalau tadi banyak orang di belakangmu, kalau ini layanilah aku. Berarti khusus mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan berkata kepada Filipus, layanilah aku Tuhan Yesus, Tuhanmu secara pribadi. Maka Bapak Ibu Saudaraku, panggilan khusus ini ditujukan kepada setiap kita setelah di dalam Kristus harus melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak sekedar kita beragama Kristen di KTP dan atribut kenegaraan, kita hidup sendiri untuk diri kita. Tapi sekarang giliran kita dikatakan melayani Tuhan. Maka Bapak Ibu pasti ada pertanyaan. Apakah kami mau berkhotbah, pendeta? Apakah kami mau liturgis? Apakah kami mau pemusik, pemandu, pendoa syafaat, petugas persembahan, dan lain-lain? Ya, tetapi juga tidak. Jawabannya adalah ya, tetapi juga tidak. Artinya, melayani Tuhan secara pribadi itu bukanlah ketika kita hanya semata-mata berkhotbah, semata-mata liturgis sebagai imam, atau pemusik, atau pemandu, pendoa syafaat, dan lain-lain yang kelihatan di altar atau di mimbar. Melayani Tuhan itu juga ternyata ketika kita melakukan kehendak Tuhan, bersaat teduh, membaca Alkitab, berdoa, memikirkan orang lain yang menuju jalan sesat ke neraka, tapi kita hentikan dengan memberitakan kabar baik, maka kepada mereka juga sampai kabar itu artinya kita telah menjadi pelayan Tuhan. Tidak semata-mata menjadi pelayan Tuhan itu menjadi misionaris ke Afrika, ke Papua, ke orang Dayak saudara-saudara kita. Bukan. Walaupun itu harus. Tapi ketika kita membangun rohani kita juga secara pribadi, itu artinya kita sedang melayani. Ketika di rumah ada puji-pujian menggema, ketika di rumah pada waktu ibu-ibu menggoreng, memasak, nyanyi-nyanyi, singing glory, praise the Lord, haleluya, ada nyanyi-nyanyian, itu juga adalah bagian daripada pelayanan. Berarti panggilan khusus ini Bapak Ibu Saudaraku adalah menghadirkan Kristus menjadi dekat dan bersama dengan setiap kita. Adakah itu terjadi? Pada waktu Bapak Ibu bekerja, adakah Kristus juga bersama di dalam pekerjaan itu? Pada waktu Bapak Ibu naik sepeda motor kemanapun, apakah Kristus juga ada di motor itu bersama dengan kita? Pada waktu Bapak Ibu bepergian kemana-mana pun, apakah ada Kristus di sana bersama dengan kita? Berarti pelayanan itu adalah bersama dengan Kristus. Dan itulah yang disebut dengan pelayanan secara khusus. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, maka kita bisa melihat pada bagian ini, pada ayat 49 disebutkan demikian. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun naik kepada anak manusia. Yang menjelaskan kepada Natanael apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau dia menjadi murid yang melayaninya, maka dia akan hidup di dalam iman yang teguh dengan melihat perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang atau manusia secara umum. Ini bedanya Bapak Ibu.
Jadi mengajarkan kepada kita hari ini, kalau kita masih sama Kristen kita setahun yang lalu dengan hari ini, berarti tidak ada kemajuan Bapak Ibu. Kalau karena kita misalnya berdoa masih diingat-ingatkan, berarti belum ada kemajuan. Kalau kita misalnya beribadah, kita masih tidak mendengar firman Tuhan, tidak mau mengaminkan firman Tuhan, artinya sama dengan yang dulu. Mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu saudaraku, sama seperti Nathanael, dari ketidakyakinannya kepada Kristus, kemudian oleh pemberitaan Filipus dia kemudian bertemu dengan Yesus Kristus, dan firman itu mengubah hidupnya. Itulah akibat dampak dari orang yang mengenal Kristus secara pribadi. Ketika ada pergumulan-pergumulan kita Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kalau kita sama rubuh, sama rontoknya dengan mereka yang belum mengenal Kristus, bukan saja Kristus yang bertanya, tapi orang dunia juga bertanya, di mana imanmu? Di mana Kristusmu? Maka akan menjadi jelas berbeda. Ketika orang-orang dunia khawatir, kita tetap mampu teguh dalam Tuhan dengan keyakinan Tuhan akan menolong. Ketika orang-orang dunia Bapak Ibu saudaraku hari-hari ini gamang dengan dunia ini, dengan beragam wabah virus COVID, ya tentu akan jadi salah kalau kita pun ikut tidak khawatir. Tetapi yang membuat kita yakin dan teguh bahwa kita dipelihara Tuhan, maka jangan takut berlebihan Bapak Ibu. Kalau kita sudah menerapkan satu protokol kesehatan, jangan takut. Tapi juga kita jangan sombong. Kita perlu merendahkan diri, berharap, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dengan berkata semua karena belas kasih Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu mau bepergian kemana-mana selalu berharap kepada belas kasih Tuhan. Dan hari ini kita mengerti seperti tema kita hari ini, memenuhi panggilannya. Apa yang dipenuhi Filipus? Yang pertama menurut firman Tuhan ini Bapak Ibu saudaraku, Filipus tidak menolak dipanggil Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus tidak datang memakai toa memanggil kita. Hai orang-orang handil bakti, beribadahlah. Gak akan ada dengar dari malam subuh sampai subuh, gak ada. Tapi kita harus mempunyai tekad. Selagi ada kesempatan, selagi ada kemampuan, selagi ada cara, kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Harus datang. Jangan karena kita mulai encok-encok sedikit saja, langsung kita berkata, lagi gak enak badan. Enak badan lebih tinggi daripada Yesus. Seharusnya di dalam Yesus kurang enak badan. Di dalam Yesus encok-encok, pegal linung, mati kuasanya. Amin Bapak Ibu. Iya, amin. Mati kuasanya. Bapak Ibu, hari Jumat, hari Sabtu kami dari Palangkaraya. Dari hari Jumat kami sudah mendengar dari Palangkaraya itu banjir di Banjarmasin. Banjir di mana-mana sekalsel ini. Dan disebutkan juga Sungai Barito itu naik meluap. Disebutkan juga perumahan Handil Bakti itu sudah terendam. Saya berpikir gimana kami lewat dengan mobil kecil pendek ini. Akhirnya Bapak Ibu saudaraku, kita mengandalkan Tuhan dan berdoa. Kami doakan supaya tidak turun hujan. Sepanjang perjalanan dari Palangkaraya sampai kemarin, sampai hari ini, tidak turun hujan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan mendengar semua seru doa kita. Bapak Ibu, kasihanilah kota Banjarmasin, kasihanilah kami. Berarti kita
merendahkan diri, meminta kepada Tuhan kita. Setelah melewati jembatan Barito, benar banjir sekitar 15 cm sampai dengan beberapa tempat 30. Tapi kita lewati pelan-pelan, jangan sampai mobil mogok, mesinnya kena air. Terus lewat. Memasuki perapatan simpang polisi itu, pos polisi sudah merayap. Saya mencari tempat yang agak kering sedikit. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Puji Tuhan. Sampai lewat Handil Bakti itu, orang di kiri kanan jalan itu sudah tempat pengungsi. Tapi kita bisa lewat. Mobil tidak mogok. Dan seterusnya. Ada banyak motor dan mogok, mobil mogok Bapak Ibu. Didorong ke kiri. Karena mesinnya kena. Dan sampai di tempat ini. Memang bagi orang lain kesaksian seperti ini enggak. Itu mah kesaksian biasa. Tapi bagi saya, kesaksian itu bukanlah soal saya dapat 1 miliar hari ini. Ya. Tapi kesaksian saya ditibakan Tuhan di gereja dengan selamat. Juga dalam pertolongan Tuhan. Dan tidak banjir. Amin Bapak Ibu. Amin. Berarti dengan kata lain, panggilan Tuhan kepada setiap kita adalah menuruti keinginan dan kehendaknya supaya kita terus mengerti apa maunya. Ya, ibu-ibu yang punya anak pasti ngerti yang saya maksud ini. Acap kali kan anak kita itu nggak mengerti yang kita mau, paling dongkol kita itu, paling jengkel. Tapi ketika dia mengerti yang kita mau, betapa senangnya kita. Kita saja begitu Bapak Ibu, apalagi konon lagi Tuhan kita itu. Ketika kita mulai menyenangkan hatinya, tentu dia akan lebih luar biasa lagi memperhatikan kita. Maka hari-hari ini memenuhi panggilannya bersama dengan Filipus. Senangkan hati Tuhan. Amin. Mari menyenangkan hati Tuhan. Ya, colek kiri kananmu katakan, senangkan hati Tuhan loh, gitu. Senangkan hati Tuhan. Jadi ketika tetangga-tetangga kita hari-hari ini tidak menyenangkan Tuhan, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus menyenangkan Tuhan. Amin. Ketika tetangga-tetangga kita hari ini menyanyikan lagu-lagu dangdut diputar dari rumahnya, jangan lagu dangdut tapi yang rohani saja. Ya, boleh lagu dangdut tapi yang rohani, Bapak Ibu. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Lebih mentaati Tuhan daripada apapun yang ada di dunia ini. Memang terbersit pikiran saya hari Sabtu itu Bapak Ibu gini. Kita nggak usah pulang ke Banjarmasin, kesempatan. Iblis itu kan memberikan seperti pikiran supaya kita melawan Tuhan. Bilang aja nanti pengurus gereja banjir. Maka hari Minggu tutup aja. Buatlah melalui streaming Facebook dari Banjarmasin. Menginaplah di hotel itu bersenang-senang lagi. Sempat kepikiran, itu pikiran Tuhan apa bukan? Bukan, itu datangnya pikiran si iblis. Tapi saya patahkan di dalam nama Yesus, hancur, pergi pikiran-pikiran yang melawan Tuhan. Akhirnya saya nurut. Apapun yang terjadi, Sabtu harus tetap balik ke Banjarmasin. Dengan dia bersama dengan Tuhan kita kendarain mobil ini. Dengan dia bersama dengan dia kita terus terobos air ini. Dan puji Tuhan tiba. Itulah sebabnya ibadah kita pun masih berlangsung hari ini Bapak Ibu. Kalau mengikuti bisikan-bisikan si iblis tadi, pengen rasanya tidak mau pulang dulu hari ini. Alasan apa? Menggunakan alasan banjir. Jadi kalau ditanya kan, kenapa nggak ada ibadah Pak Pendeta? Banjir. Masuk akal kan? Tapi saya tidak mau mendengar bisikan iblis. Kita lebih suka mendengar kata Tuhan, menyenangkan hatinya. Dan terbukti, tiba dengan selamat. Bersama Filipus kita diajarkan, ketika kita memenuhi panggilannya, itu sampai kepada tujuan yang kedua. Kita dikuatkan, diteguhkan. Dan orang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi panggilan Tuhan itu Bapak Ibu, kita bersaksi.
Kadang-kadang yang bersaksi itu nggak kuat loh imannya. Saya pernah mendengar orang bersaksi tentang mujizat. Tanda petik. Bapak Ibu saudaraku, saya dapat banyak mujizat nih. Syukurlah, Tuhan itu baik, ini dan itu. Panjang kali lebar kali tinggi dia bersaksi. 30 menit. Lama sekali. Lebih panjang daripada 2 syafaat. Dari firman Tuhan dan khotbah. Tapi 2-3 bulan lagi ditanya, kemana Bapak Siano? Gak ke gereja, kata temannya. Kenapa kagak ke gereja? Ada tidak enak hati dengan si A, si B, si C. Berarti tidak enak hati lebih tinggi daripada Tuhan Yesus bagi dia. Tetapi mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu, ketika kita bersaksi seperti Filipus, seperti Nathanael nanti dalam firman Tuhan ini, kita dikuatkan, diteguhkan, teguh. Dan Bapak Ibu saudaraku, ketika kita mendengar satu firman Tuhan, kita kuat dibuat Tuhan. Berarti panggilan itu, tujuan dari panggilan itu bukan hanya untuk orang lain, supaya enak didengar, tapi juga yang bersaksi itu juga dikuatkan. Nathanael pada bagian ini menjadi kuat dalam Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, saya tidak tahu seperti apa kita merespon panggilan Tuhan. Yang pertama, kita sudah merespon panggilannya menjadi murid Kristus. Kita semua sudah dibaptis. Tetapi untuk kepada tahap yang lebih lanjut, panggilan untuk diteguhkan itu harus melalui satu proses. Dengan firman Tuhan ini mengajarkan kita terus-menerus bersama dengan Kristus. Hidup bersama dengan Kristus. Ada enggak tadi pagi di antara kita bangun sudah berdoa dulu? Ada orang kan bangun pagi enggak berdoa. Enggak boleh. Harus nyatakan. Ada yang berlutut, ada yang tangannya begini, ada yang begini angkat tangan, terserah. Tapi nyatakanlah syukur kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Dan Bapak Ibu sehari-hari itu ketika kita hidup 1 jam lewat 1 jam sampai dengan siang, sampai dengan sore, sampai dengan malam, jangan lupa ingat Yesus terus menerus. Kan masalahnya kita tidak mengingat Yesus karena kita kan tidak baca Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab seperti hari ini Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51, paling tidak seminggu ini bertahan dalam benak kita sebagai senjata, sebagai kekuatan, sebagai amunisi. Ketika kita di dalam hidup ini seperti peperangan, dapat bertahan, dapat semangat, dapat senantiasa kuat. Itulah yang disebut dengan meneguhkan. Jadi peneguhan dari Tuhan itu Bapak Ibu tidak semata-mata pada waktu kita dibaptis, diteguhkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari juga dia meneguhkan kita. Melalui satu peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, kita diteguhkan semakin kuat. Dan puncaknya Bapak Ibu saudaraku, kita akan berkata, Soli Deo Gloria. Puncaknya segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kita telah menemukan itu Bapak Ibu. Itulah artinya hari ini ketika Tuhan menyapa kita, maka hari ini kita diteguhkan. Amin. Jadi pulang dari gereja nanti kita akan terus mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jadi mujizat itu Bapak Ibu bukanlah ketika misalnya yang stroke jadi sembuh. Sekalipun itu mujizat juga. Bukanlah ketika yang mengalami sakit jadi sembuh. Sekalipun itu mujizat juga. Bukanlah yang tidak punya duit terus dapat nanti kang taunya langsung dapat di 10 juta, 20 juta. Sekalipun itu mujizat juga. Tetapi ketika kita pun hari ini mengalami bertemu dengan Tuhan, itu pun adalah mujizat bagi kita. Maka firman Tuhan yang mau kita bawa Bapak Ibu, mari kita terus belajar menyenangkan hatinya dalam segala keadaan. Dalam segala kesulitan kita, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Filipus dan Nathanael tunduk di bawah firman Tuhan. Mari hari ini kita belajar tunduk kepada firman Tuhan. Warta jemaat ini Bapak Ibu baik juga dibawa pulang. Sebab banyak di sini
bagian-bagian daripada ibadah kita yang acap kali kita belum bisa praktekkan. Misalnya berdoa Bapa Kami. Banyak orang belum bisa berdoa Bapa Kami. Kalau ditanya si A, bisa nggak doa Bapa Kami? Kadang macet. Maka Bapak Ibu bawalah warta ini, diulang-ulanglah di rumah, doa Bapa Kami. Belum lagi Bapak Ibu ditanya pengakuan iman rasuli. Maka Bapak Ibu ketika kita beribadah, kita mesti mengikuti apa yang telah dibuat Tuhan. Kita ikuti pengakuan iman rasuli. Ada yang hafal pengakuan iman rasuli? Sudah hafal? Hafal semua ya? Ini masih pengakuan iman rasuli. Masih ada 2 pengakuan iman lagi. Ya, pengakuan iman Athanasius dan pengakuan iman yang satu lagi Bapak Ibu. Nah, belum lagi Bapak Ibu kita juga mesti menghafal doksologi. Kepada Allah beri puji. Kita mesti mengeluarkan suara kita untuk memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, beribadah itu bukan datang ke arisan. Bukan datang ke pesta pernikahan, tapi datang menghadap Tuhan. Maka mari kita, kalau pergi ke menemui gubernur, ada yang pernah menemui gubernur? Menemui wali kota? Menemui lurah? Menemui camat? Berani nggak kita menemui lurah? Macam-macam dengan dia. Lurah saja nggak berani kan? Apalagi bertemu presiden. Tapi kenapa orang kalau di ruang ibadah seringkali sedang menghadap Tuhan, kita macam-macam. Yang garuk-garuk lah, yang ngobrol-ngobrol lah, yang ngantuk-ngantuk lah. Iya kan? Sedang menghadap Tuhan. Padahal Tuhan kita lebih daripada lurah. Menghadap lurah saja biasanya tangan kita kan gini. Ya Pak Lurah. Kan tidak berani kita sembarang-sembarang. Amin. Tetapi tetapi seringkali kita menghadap Tuhan dengan sikap yang tidak santun ya. Ketika beribadah, mari kita berdiri, Mari kita nyatakan pujian kita. Mari kita membaca firman-Nya, perkataan Tuhan. Kita nggak baca. Tapi kalau dengan lurah, mari kita membaca Pancasila. Berani nggak kita diam aja? Pasti nggak berani. Tapi dengan Tuhan acap kali kita. Tapi begitu pun Tuhan adil dan setia dan mengasihi. Kita nggak langsung dibuat hangus. Ya, kan bisa saja Tuhan buat langsung hangus. Tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia memaafkan kita. Dia mengampuni kita. Maka sekalipun demikian, mari kita perbaiki terus sikap kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika liturgis mengatakan, mari kita membaca firman Tuhan bersahut-sahutan, itu artinya Tuhan sedang memanggil kita untuk membaca firman-Nya bersahut-sahutan. Maka kita sahut. Jangan diam saja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, bawalah warta ini untuk pulang. Sebab banyak di dalam pokok-pokok doa kita setiap hari. Ya, ada yang membaca pokok doa kita berdoakan setiap hari Senin, hari Selasa. Ada di bawahnya gemar membaca Alkitab. Besok kita membaca Kisah Para Rasul 21, Pengkhotbah 12 dan seterusnya. Bapak Ibu, ada banyak manfaat dari warta jemaat kita ini. Bawa pulang. Saya senang sekali Aisyah itu suka membagikan warta ini kepada orang lain. Karena dia tahu hidup ini adalah kesempatan, bukan kesempitan. Kesempatan. Amin. Karena kesempatan berarti besok belum tentu ada. Karena itu mari kita hari ini melakukannya dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyatakan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini hanya sementara. Sama-sama, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ibu-ibu saja. Oh Tuhan, pakailah Semua bersuara. selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik, tiga ini saja. Oh Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Jadi berkat. Sama-sama, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku yang kencang, selagi yang masih pelan suaranya dikencangkan. masih kuat, bila Saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, kami sudah menerima firman-Mu, perkataan-Mu yang menghidupkan kami semua. Berkatilah Tuhan dan tolonglah kami mengalami terus pertumbuhan iman rohani yang semakin kuat dan teguh seperti Nathanael dan Filipus. Berkatilah Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kami undang kepada ibu-ibu untuk mempersiapkan puji-pujian. Saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari para PWMI ke depan untuk mempersembahkan pujian. Ya, mari ke depan yang sudah pakai seragam. Ayo, ibu-ibu ke depan.
Bukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Padahal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Kau bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Kau bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ini sudah bubar. Nanti banjir dah. Ya bu, habis banjir ya kering kan banjir mesin ya. Tuhan Yesus kasihan ya. Habis banjir habis kering kan. Perahu ya? Ya. Terima kasih untuk pujian PWMI. Minggu depan kita akan mendengarkan pujian dari P2MI ya. P3MI udah minggu yang lalu ya. Jadi gereja memberi kesempatan seluas-luasnya setiap komisi melayani Tuhan, menyanyikan kebesaran kasih Tuhan, dan kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan syukur kepada persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dipersilahkan kolektan maju ke depan. Akan tercurah Hidup sekadar di sorga kan diberi penebus, hujan berkat itu yang
kami kumpulkan ini menjadi kemuliaan bagi-Mu. Kami mempersembahkan yang terbaik, sebab Engkau ya Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Engkau memberkati persembahan kami ini, digunakan menjadi alat berkat di tangan Tuhan, untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Setiap yang mempersembahkan Engkau berkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Beri kesehatan dan kekuatan penyertaan daripada-Mu ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Arahkanlah hatimu, tenanglah tenangmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun dan memperlengkapi setiap kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selesai, silakan duduk dan bersatu teduh. Tuhan memberkati.